call you. Take a look. Ada seorang gadis micet di dalam sebuah kamar motel. Lalu tak lama datang om-om yang ingin dilayani si gadis micet itu. Namun baru juga mau main, entah kenapa si gadis micet malah ngebabuk perkututnya si om yang sudah pasti membuatnya kesakitan. I can call you. About big enough for the birds, I reckon. Penyamaran si gadis itu ketahuan setelah wig merah palsunya berhasil dicopot oleh si om. Dari arah belakang datang seorang pria yang langsung menjerat leher si om dengan sebuah tali. Namun akhirnya si om berhasil melepaskan jeratan itu dan melarikan diri meloncati jendela. Si gadis micet yang tak kenal ampun langsung berusaha mengejarnya. Dan inilah film Duchess. Dari sini cerita berpindah ke beberapa bulan yang lalu, tepatnya di sebuah tempat hiburan malam di kota London. Diceritakan si gadis micet ini bernama Scarlett yang berprofesi sebagai pencopet bersama dua temannya yang bernama Adam dan juga Michelle. Adam bertugas mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Scarlett dan Michelle mulai melancarkan aksinya. Ternyata aksi copetnya itu disaksikan oleh seorang pria bernama Rob yang sedikit merasa heran, cantik-cantik tapi kok pencopet. Nah, I'm talking about the other bloke in the background, who I didn't even see coming. Rob juga datang ke sana bersama dua temannya, Barata dan juga Dani. Kemudian di tempat bartender, Scarlett yang melihat ada kesempatan lalu mencopet dompetnya Rob yang sontak hal itu langsung ketahuan. Bukannya marah, si Rob malah mengajak berkenalan dan tanpa basa-basi jujur jika dirinya menyukai Scarlett. Namun tak lama si Adam datang dan langsung membawa Scarlett, sekaligus menyogok para security di sana untuk menghajar Rob dan kedua temannya itu. Dengan santainya si Rob memperingatkan para security agar tak macam-macam dengan dirinya. Ex-Marine, ex-con, excellent in backs ever fucking since. Mereka bertiga dijuluki pria paling berbahaya, jadi nggak heran dengan mudahnya para security itu berhasil diratakan. Pada keesokan harinya, setelah Rob melacak keberadaan Scarlett, langsung mendatanginya di tempat sasana tinju. Scarlett terkejut karena tiba-tiba saja ada Rob berada di depan matanya. Namun saat itu Scarlett sosok jual mahal, menolak ajakan kencan dari Rob. Padahal hanya jaim aja. Selesai latihan tinju, lalu Scarlett mengunjungi rumah adik tirinya dan dengan bangganya Scarlett menceritakan jika ada seorang pria kaya yang mengajaknya berkencan. Kemudian pada malam harinya, seperti biasa Scarlett akan pergi nyopet, namun mendapati Michelle yang sakit, yang dirinya harus pergi dinas sendirian. Namun karena nggak enak perasaan, akhirnya Scarlett kembali ke kontrakannya. Dan benar saja mendapati si Adam yang sedang teler menyiksa Michelle karena tak pergi berdinas. Jadi sebenarnya mereka bertiga tinggal di kontrakan yang sama, di mana si Adam ini semacam benalu yang hidup dari Michelle dan juga Scarlett. Scarlett berusaha melerai, namun Adam malah balik menyiksanya. Di sisi lainnya, Rob yang mendapat kabar dari informannya langsung OTW rumah sakit.
Dari kejadian itu, akhirnya Scarlett menerima tawaran Rob untuk tinggal bersamanya, di mana Rob menjanjikan sebuah kebahagiaan beserta kemewahan. Rob juga telah mengirim Barata dan Dani untuk memberikan pelajaran agar si Adam tak berani menindas wanita lagi. Singkat cerita, sesampainya di apartemen, Rob dan Scarlett langsung bertempur dengan romantisnya hingga 3 ronde. Dan setelah kejadian itu, mereka berdua semakin harmonis, tak pernah absen dengan gitu-gituan. Hingga beberapa waktu pun berlalu, Rob memberanikan diri untuk melamar Scarlett. Kemudian cerita berpindah ke sebuah area parkiran. Tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang hingga terjadi adu tembak. Namun dari sini Rob meminta Baraka untuk mengantarkan Scarlett pulang, sedangkan Rob dan Dani akan membereskan masalah tersebut. Singkat cerita, setelah selesai dengan urusannya, Rob pun pulang. Rob kemudian menceritakan jika berlian 168 karat menjadi alasan terjadinya penyerangan tadi. Awalnya Scarlett terkejut karena Rob memiliki berlian sefantastis itu, di mana Rob akan menjual berlian itu pada seseorang bernama Charlie seharga 15 juta dolar. Singkat cerita, mereka datang ke tempatnya Charlie. Kemudian sepupunya Charlie yang bernama Victor menyambut kedatangan mereka. Dan inilah Charlie yang ternyata seorang ibu-ibu. Namun meskipun begitu, si Charlie ini sangat sadis dan kejam. Dia sengaja menghabisi seorang pengkhianat di depan Scarlett, agar Scarlett mengerti jika berani mengkhianati bisnisnya pasti berakhir dengan kematian. You're right. Didn't spill drop. Victor. Awalnya Scarlett merasa takut karena baru pertama kali melihat seseorang dihabisi. Namun tekad yang kuat mengalahkan ketakutan tersebut. Dan lalu kembali pada topik utama jual beli berlian, di mana sebagai keluarga Rob dan Charlie meminum darso si pengkhianat tadi. Dan setelah itu mereka menjuluki Scarlett dengan sebutan Duchess yang artinya wanita bangsawan. Cerita pun berlanjut, Scarlett yang akan ikut dengan Rob kemudian berpamitan pada pelatih tinju. Dan meskipun memiliki hubungan yang kurang baik, Scarlett pun berpamitan pada ayahnya yang berada di penjara. Singkat cerita, setelah perjalanan yang jauh, akhirnya mereka pun tiba di rumah barunya. Scarlett dikenalkan dengan kawan-kawan lamanya Rob yang bernama Santiago, seorang bandar narkoboy terbesar. Sedangkan bodyguardnya Santiago bernama Johannes. Kemudian pria berkacamata ini adiknya Santiago yang bernama Marco. Dan yang terakhir adalah Tom Sullivan, seorang veteran dalam dunia kejahatan. Lalu Rob menyuruh seorang ART yang bernama Maria untuk mengajak Scarlett berkeliling rumah barunya itu. Sedangkan Rob memulai pembahasan mengenai pengkhianat yang dihabisi Charlie. Beberapa waktu pun telah berlalu, bisnis berlian Rob semakin menjulang tinggi, di mana satu persatu pesaingnya telah disingkirkan. Yang artinya bukan omong kosong saja, Rob benar-benar memberikan kebahagiaan dan kemewahan pada Scarlett. Mereka membeli hewan peliharaan seekor harimau, dan sudah pasti kualitas hubungan basah pun semakin harmonis terjaga.
Tak lupa Rob mengajari Scarlett caranya menggunakan pistol untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, pagi itu Rob berpamitan pergi bersama Baraka ke gudang bisnis kotornya. Para pekerja bekerja dengan semangat dan terlihat berlian tersebut diselundupkan dalam sebuah jeruk. Namun tiba-tiba Rob terkejut mendapati salah satu anak buahnya dalam keadaan terikat. Hingga tak lama terjadilah sebuah insiden penyerangan. This one, Butch. Nice shot. Come here. Get behind me. Come here. Go get the truck. Meskipun sempat terdesak, beruntung Rob dan Baraka berhasil melarikan diri dengan selamat. Di sisi lainnya, Scarlett sedang berolahraga di rumah. Tiba-tiba Marco datang ke dapur dan berusaha memperkaos Maria. Scarlett yang mengetahuinya langsung ngababuk si Marco dan lalu terjadi Dani yang tiba di sana langsung mengabarkan pada Rob. Hingga tak lama Rob dan Baraka pulang ke rumah. Rob kemudian menyuruh Maria segera pergi jauh dengan memberikan sejumlah uang. Ditambah Rob juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Scarlett, di mana ia sangat merasa bersalah telah melibatkannya dalam bahaya. Kemudian Baraka dan Dani menjadikan si Marco sebagai santapan harimau. Rob menceritakan semua yang terjadi pada Tom jika Marco telah tewas. Yang intinya di sini Rob meminta agar Tom berada di pihaknya. Rob kemudian menuruti sarannya Tom untuk segera pergi karena Santiago pasti takkan menerima dengan kematian adiknya. Namun inilah yang terjadi. Going somewhere. Sedangkan Dani yang tidak ketahuan berhasil bersembunyi. Mereka bertiga dibawa menemui Santiago, di mana Santiago ingin nyawa dibalas nyawa, yang artinya Santiago ingin Scarlett juga mati. Jelas, Rob yang sangat mencintai Scarlett tak akan pernah membiarkan itu terjadi. Secara diam-diam, Rob mengambil pistol yang tersimpan di meja bartender dan langsung menghabisi Santiago. Namun ternyata dalang dibalik semuanya adalah Tom Sullivan, si veteran dunia kejahatan. Jadi alasan Tom melakukan pengkhianatan itu karena tak setuju Rob bersama Scarlett, di mana Rob tak pernah menghargai dirinya yang sudah 20 tahun bersamanya. Ditambah lagi ternyata Tom adalah orang yang telah menghabisi kakaknya Rob di masa lalu. Tom kemudian mengajak Baraka untuk membelot, namun Baraka lebih memilih mati daripada harus mengkhianati Rob. Ketika Baraka akan dijadikan santapan harimau, tiba-tiba Dani menyelamatkannya. Singkat cerita, dengan tangan terikat, Rob dan Scarlett dibawa menggunakan mobil van. Dua botak ini bernama Leroy dan Nako. Mereka berdua membawa Rob dan Scarlett untuk dihabisi di sana. Seakan tak percaya, Scarlett menyaksikan Rob dihabisi di depan matanya sendiri. Dan kini tiba giliran dirinya untuk dihabisi. Beberapa jam kemudian, ternyata perjuangan Rob tidaklah sia-sia. Scarlett masih hidup karena hanya terserempet peluru saja. Namun ia sangat bersedih karena Rob sudah menjadi almarhum. Scarlett berjalan menyusuri tempat tersebut hingga berhasil ikut numpang pada mobil yang melintas.
Sesampainya di rumah, Scarlett langsung membersihkan luka-lukanya sekaligus membawa barang-barang berharga. Kehilangan separuh jiwa begitu sangat membuatnya terpukul. Namun Scarlett mengingat semua perkataan pelatih tinjunya yang membuat dirinya bertekad akan menuntut pembalasan. Singkat cerita, Scarlett kembali ke kota asalnya untuk menemui Charlie. Awalnya Charlie mengusir Scarlett, namun Scarlett berusaha meyakinkan jika dirinya akan mengambil kembali semua bisnis Rob yang telah dirampas. Dan dari sini Charlie pun menceritakan jika Scarlett mengingatkannya pada neneknya karena memiliki tekad yang kuat untuk membalas dendam. She eventually chalked up 309 confirmed deaths. Go kill them all, and when you're done, call me. Cerita berpindah ke 1 minggu kemudian, Scarlett akan menghabisi Nako. Namun tiba-tiba Danny muncul dan menggagalkan aksi tersebut. Dari sini mereka pun memiliki niatan yang sama untuk pembalasan. Hingga malam hari pun tiba, cerita tersambung pada awal video di mana Scarlett menyamar sebagai gadis micet berambut merah untuk melayani si Nako. Setelah Nako melompat dari jendela, Scarlett pun mengejarnya dan menyaksikan si Nako terlindas truk yang melintas. Tak lama datang Baraka menjemput mereka berdua yang ternyata Baraka telah mengintai tempat tersebut dari 1 minggu yang lalu. Kemudian mereka menemui Maria yang sekarang menjadi pemilik bar. Cerita berpindah pada Tom dan Yohanes yang mulai sedikit gelisah menganggap Nako telah dihabisi oleh Baraka. Setelah menjadikan bar milik Maria sebagai tempat persembunyian, Scarlett juga merekrut sahabatnya Michelle dan juga Jono, keponakannya Baraka. Misi pertama pun dimulai. Setelah meringkus dan menginterogasi pria hitam yang bernama Reeve, mereka mendapatkan sebuah alamat dan tanpa basa-basi langsung OTW ke sana. Singkat cerita, mereka memulai misinya dengan menugaskan Jono, Michelle, dan Maria untuk menghabisi 2 penjaga gerbang. Disusul dengan penyerbuan yang mengakibatkan saling adu tembak. Hingga Scarlett mengejar Leroy yang berusaha melarikan diri. Sialnya Yohanes datang bersama anak buahnya yang membuat mereka terdesak dan terpaksa harus menyerah. Sedangkan Scarlett yang terpisah cukup jauh masih bertarung dengan Leroy. Hingga setelah pertarungan, akhirnya Scarlett menghabisi Leroy. Kemudian Scarlett berhasil selamat sendirian dengan mendapatkan beberapa luka, sedangkan semua teman-temannya ditangkap. Melalui sambungan telepon, Scarlett menawarkan nyawanya sendiri untuk ditukar dengan kebebasan semua teman-temannya pada Tom. Kemudian cerita berlanjut, Tom yang sedang menyiksa Scarlett dengan alat setrum, sedangkan semua teman-temannya hanya menyaksikan dalam kurungan. Meskipun Scarlett membantahnya, namun Tom mengira jika Rob masih hidup di luar sana. Bahkan Tom berusaha menyiksa Danny agar Scarlett mau mengatakan tentang Rob. Padahal dari awal Scarlett sudah jujur jika Rob telah mati. Dari sini ketahuan jika si Tom ini takut jika Rob tiba-tiba datang menghabisinya. Kemudian dengan kecerdikannya, Scarlett berhasil mengadu domba Tom dan juga Yohanes hingga saling mengarahkan senjata. Johannes, you think a man like this is willing to share the power?
Don't even think about it. Think about what? Di waktu yang sama, bala bantuan datang menyergap, menghabisi para penjaga satu persatu. I don't have time for this. Kemudian mereka memanfaatkan momen tersebut untuk membalikan keadaan. Dan Yohanes akhirnya berhasil dihabisi oleh Baraka, menyisakan Tom seorang diri. Ternyata bala bantuan itu dipimpin oleh adik tirinya Scarlett yang merupakan seorang agen khusus. Meskipun begitu, Scarlett memilih untuk berduel 1 melawan 1 dengan Tom. Setelah Tom berhasil dibikin mencret tak sadarkan diri, kemudian Tom dijadikan hidangan untuk harimau. Pada keesokan harinya, Scarlett menerima ucapan selamat dari Charlie dan mengakui jika Scarlett berhasil mendapatkan tahta Rob kembali, yang artinya rekan bisnisnya Charlie. Namun setelah membalaskan semuanya, Scarlett memilih mundur dan menyerahkan semuanya pada Baraka. Di akhir film diperlihatkan Scarlett yang mengendarai mobil, namun tiba-tiba seseorang meledakkan mobilnya. Ternyata pelakunya adalah Reeve, pria hitam yang pernah diinterogasi. Namun ternyata Scarlett masih selamat karena sempat melompat setelah melihat gerak-gerik mencurigakan pada spion mobil. Dan film pun selesai. Never let them see me coming. Oi,